Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi informasi dan perkembangan teknologi transportasi. Untuk memahami materinya, mari kita belajar bersama-sama. Pertama, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, di sini kalian bisa lihat tentang ilustrasi gambar yang ada. Ini menjelaskan tentang begitu banyak kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita akan belajar tentang sinar laser. Ya, ini ilustrasinya. Yang kedua, tentang perkembangan listrik dan tenaga nuklir. Serat optik. Ya, ini serat optik. Satelit komunikasi. Ya. Ini adalah satelit komunikasi Indonesia pertama, yaitu Palapa. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita lanjut. Yang pertama kita lihat tentang sinar laser. Ya, ini adalah kegunaan dari sinar laser. Jadi selain sebagai sebuah senjata untuk berperang, sinar laser juga digunakan untuk perkembangan dalam ilmu kedokteran. Biasanya lebih banyak digunakan untuk ilmu kedokteran, ya. Poin 1, banyak digunakan oleh para dokter sebagai alat pemotong atau operasi mikro. Jadi selain sebagai sebuah senjata laser yang biasa kita nonton di film-film, laser ini juga digunakan untuk pemotongan atau operasi mikro atau operasi kecil, ya. Misalnya kalau di luar negeri sekarang ini sudah banyak sekali perkembangan orang melakukan tindakan operasi itu tidak menggunakan pisau lagi, tetapi bisa langsung menggunakan laser, seperti menghilangkan tato atau menghilangkan bintik hitam di bagian wajah dan lain sebagainya. Nah, teori laser ini juga sendiri ditemukan oleh Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955. Yang kedua, kita lihat tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini kalian bisa lihat rangkaiannya sampai bisa menghasilkan arus listrik. Nah, saya rasa untuk pembelajaran ini lebih tepat akan dibahas secara detail oleh pembelajaran fisika, ya. Selain digunakan untuk pengembangan bom atom, ya kita tahu bahwa ketika pengeboman terjadi di Hiroshima dan Nagasaki itu menggunakan bom atom, ya, yang di dalamnya bom itu berisi tentang tenaga nuklir yang luar biasa sehingga daya ledakannya itu sangat tinggi. Digunakan juga untuk sumber listrik, contohnya seperti di Amerika Serikat pada tahun 1951. Jadi pembangkit listrik ini memiliki dua fungsi, ya. Yang pertama membangkitkan listrik atau penerangan, yang kedua juga bisa dikembangkan untuk menjadi senjata mematikan yang disebut dengan bom atom. Yang ketiga, kita lihat tentang serat optik. Ya, serat optik dapat membengkokkan jalannya cahaya sebagaimana jika cahaya bergerak lurus. Ya, jadi dia secara otomatis dapat mengarahkan bergerak secara fleksibel dan transparan yang memancarkan cahaya melalui serangkaian pantulan. Jadi ini biasa digunakan juga untuk ilmu teknologi dan komunikasi, ya. Jadi kebanyakan menggunakan kabel-kabel optik atau serat optik untuk menghubungkan dari arus yang satu ke arus yang lain. Yang berikut kita lihat tentang satelit komunikasi. Nah, ini masih tentang perkembangan teknologi. Ya, ini merupakan satelit pertama yang ada di luar angkasa. Jadi satelit komunikasi pertama yang diluncurkan pada tahun 1957 itu dia memiliki dua fungsi saja. Yang pertama untuk televisi dan radio, bisa menampilkan gambar dan juga suara. Jadi satelit pertama ini hanya berfungsi dua saja, tidak bisa untuk kita akses internet dan lain sebagainya.
Namun kemudian pada tahun 1962 NASA meluncurkan satelit komersil pertama, yaitu Telter 1 ya. Jadi komersil ini artinya bukan hanya radio dan televisi saja, tetapi sudah bisa untuk mengakses internet ya. Kita tahu bahwa dalam revolusi industri itu ada sampai saat ini kan kita sudah masuk di 4.0 ya. Jadi begitu perkembangan dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0, bahkan sekarang kita lagi menuju ke 5.0. Nah, perkembangan teknologi itulah yang diciptakan oleh manusia untuk mendukung keberlangsungan dalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, dengan adanya satelit komunikasi semakin memudahkan kita untuk mengakses segala bentuk informasi tentang perkembangan dunia. Jadi kalau satelit pertama hanya bisa menonton televisi dan beritanya itu saja. Di tahun 62 ini NASA sudah meluncurkan satelit komersial. Jadi bukan hanya mendengarkan radio, tetapi sudah bisa mengakses segala informasi tentang perkembangan dunia. Ya, jadi kita sangat bersyukur dengan lahirnya orang-orang hebat yang menjadi pelopor dalam penemuan teknologi-teknologi ini. Ya, ini contohnya ada satelit Indonesia ya, Palapa. Kita lanjut tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi khususnya di Indonesia ya. Dulu itu sebelum adanya sepeda kita berjalan kaki. Setelah itu ditemukannya teknologi ya, terciptanya sepeda, kemudian ada beca, kemudian ada apa ini namanya, kemudian baru ke motor, mobil, bus, dan juga ada taksi, kereta api sampai ke pesawat. Nah, itu ada tahapan-tahapan perkembangan. Yang pertama kita lihat tentang perkembangan teknologi transportasi. Itu memudahkan akses manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang cepat. Kalau dulunya kita berjalan kaki misalnya dari Kupang ke Soe itu memakan waktu berbulan-bulan, tapi sekarang kan berhitung jam saja kita bisa sampai dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Nah, kita lihat manfaat dari teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, mengubah letak geografis barang dan orang agar terjadinya sebuah transaksi sosial. Jadi misalnya saya mau membeli 1 ekor sapi. Nah, sapi ini ada di Soe. Bagaimana caranya sehingga saya bisa membeli sapi itu? Caranya adalah saya menggunakan transportasi untuk saya bisa pergi ke Soe dan melihat sapi itu bentuknya seperti apa, dan saya bisa melakukan transaksi atau pembelian. Nah, ini adalah manfaat dari bidang ekonomi. Yang kedua, dari bidang sosial, pelayanan untuk perorangan atau kelompok. Jadi kita tidak hanya bisa melayani 1-2 orang, tetapi kita sudah bisa melayani orang atau membantu orang secara berkelompok. Contohnya, kalau bersepeda kita bisa mengangkut 1 orang saja, tapi kalau dengan kendaraan mobil kita bisa membantu banyak orang, memindahkan orang dari satu tempat ke tujuannya dengan skala yang lebih besar. Yang kedua, pertukaran atau penyampaian informasi lebih cepat. Ya, jadi kita lebih cepat mengetahui segala bentuk informasi. Yang berikut, perjalanan untuk bersantai kita bisa menggunakan transportasi yang ada. Memendekkan jarak dan memencarkan produk. Jadi misalnya kita mau buka usaha apa, kita bisa sekarang kan contohnya seperti kita mau makan apa saat ini, kita bisa pesan lewat teknologi transportasi yaitu handphone. Kemudian juga kita bisa menggunakan jasa dari Grab untuk memudahkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi teknologi informasi dan teknologi transportasi itu sangat menunjang untuk ketercukupan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, manfaat di bidang politis. Adanya persatuan, pelayanan yang lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana. Nah,
Apa maksud dari persatuan? Nah, kita bisa lihat tentang bagaimana manusia atau orang-orang menggunakan jasa transportasi yang ada. Kemudian pelayanannya lebih luas. Jadi kita tidak hanya seputaran Kota Kupang, tetapi misalnya saya tujuannya ke Keva. Ya, saya bisa menggunakan mobil ataupun kendaraan bermotor. Jadi lebih luas cakupannya. Kemudian keamanan negara, seperti pesawat, itu kan kita bisa menggunakan sebagai sebuah alat keamanan untuk negara. Kemudian mengatasi bencana. Nah, alat-alat ini kita bisa pakai untuk mendeteksi terjadinya sebuah gempa atau bencana yang akan terjadi. Yang keempat itu manfaat di bidang wilayah, itu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi memudahkan orang untuk berpergian atau ingin pergi ke tujuannya dengan sangat mudah sekali. Oke, di pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada. Yang pertama, kerjakan uji kompetensi bab 2, pilihan ganda dan uraian. Yang kedua, kerjakan di buku catatan Anda, lalu kirimkan ke Google Classroom dalam bentuk PDF. Ingat, fotonya harus potret, jangan landscape. Yang ketiga, perhatikan tenggat waktu pengiriman. Yang keempat, jika kesulitan silakan konsultasi dengan saya sebagai guru mata pelajaran. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.